Hai hai kawan dengar, selamat sore. Balik lagi di Minggu sore bareng aku En, siap dengar cerita hari ini? Gimana nih, apa kabarnya? Gimana minggu ini? Apa yang kalian lalui? Semoga bahagia dan sehat selalu sih intinya. Baik lagi di podcast jam 3 sore, cerita dari nada, kata, dan gambar. Siapa yang masih kepo, jam 3 sore itu apa sih? Jadi jam 3 sore itu adalah podcast, ruang kecil tempat kita bakal bahas satu lagu, satu buku, atau satu film secara bergiliran di setiap minggunya. Jadi upload-nya tuh nggak tiap hari guys, upload-nya cuma seminggu sekali, dan kita bakal menyelami sisi kecil dari ketiganya. Kayak yang udah gua spill di jadwal dan di minggu lalu, di Pekan Buku, kali ini kita bakal masuk ke Pekan Film episode pertama. Kita bakal nyusurin cerita yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua. Ngomongin perang nih, biasanya perang kan identik sama hal-hal yang menegangkan ya, hal-hal yang, apa ya, film action. Biasa kalau ngomongin film perang tuh ya yang keluar tuh film action, film thriller gitu, film-film yang, eee, menakutkan ya, menakutkan secara psikologis gitu. Jadi mental tuh kalau ngeliat kayak, "Ah, serius nih?" Gitu. Tapi ini beda guys, kita, walaupun kita bahas film yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua, tapi ini bukan film thriller, bukan film komedi, melainkan film yang lembut sekaligus pedih. Pedihnya kenapa? Ya nanti ya kita bakal dengerin nextnya. Jadi kita bakal bahas Sunset at Chao Phraya, kisah yang penuh dilema dari Thailand. Sunset at Chao Phraya sendiri tuh film lama, film lama banget sih menurut aku karena aku pertama kali nonton film ini tuh waktu aku masih SMP. Aku SMP itu sekitar 2013 sampai 2015, di antara 3 tahun itu dan waktu aku nonton kayaknya Sunset at Chao Phraya itu juga bukan film baru. Buat kalian yang kepo siapa pemainnya langsung search aja di Google atau langsung nonton aja ya. Film ini sendiri tuh diangkat dari novel klasik karya Sri Burapa. Film yang menceritakan tentang Angsu Malin, perempuan muda keras kepala yang sangat-sangat mencintai tanah airnya, dan Kobori, tentara angkatan laut Jepang. Jadi yang kayak yang udah kita tahu ya, yang udah tertulis di mana-mana, kalau Jepang waktu Perang Dunia Kedua itu termasuk negara yang aktif gitu menginvasi daerah-daerah Asia Timur. Ya, termasuk Indo ya, guys. Nah, yang menarik dari film ini, film ini tuh nggak ngejadiin cinta sebagai pelarian dari perang, tapi tuh sebagai medan perangnya sendiri. Konflik dimulai ketika Ang Sumalin, perempuan tadi tuh punya kekasih masa kecil namanya Vanus. Mereka ini tuh sama-sama seorang nasionalis, seorang yang berjuang demi kemerdekaan, kejayaan bangsanya. Nah, udah ya jelas pasti dong. Nah, Kobori tadi tentara angkatan laut Jepang. Nah, mereka pastinya sangat membenci Jepang dan segala bentuk penjajahan nih. Di sini si Ang dan Vanus tuh dijelasin mereka itu lagi LDR guys. LDR karena Vanus belajar di luar negeri. Di titik inilah si Ang bertemu dengan Kobori di indahnya Sungai Chao Phraya. Berbeda dengan Ang yang pertama kali ketemu kayak, wah gila nih penjajah gitu kan. Jadi muka-mukanya udah muka-muka sinis, muka-muka yang ngebenci banget. Kobori itu beda. Kobori udah kayak slow motion di FTV yang nge-shoot wajahnya si Ang, terus kena cahaya-cahaya pantulan dari sungai. Kobori itu justru jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian setelah pertemuan itu mereka tuh kayak jadi mulai sering ketemu ya, entah secara sengaja atau nggak sengaja gitu. Kemudian karena situasi tekanan politik dan keadaan waktu itu, pihak Jepang dan Thailand mengadakan pernikahan. Kayak yang udah kita pernah pelajarin juga ya, pasti orang-orang yang jago sejarah tuh langsung paham sih. Dulu itu kerap banget kayak 2 negara yang berperang atau bahkan sejak zaman kerajaan ya, ada 2 kerajaan, jadi kayak perjanjian kerjasama atau kayak gencatan senjata kadang ditandai dengan pernikahan. Nah, pihak Jepang dan Thailand juga sama nih, jadi banyak pasangan beda negara yang dinikahkan. Kobori dan Ang adalah salah satunya. Ang Sumaling tuh nggak pernah cinta sama Kobori saat mereka nikah itu.
bahkan sangat benci-benci banget. Jadi kayak yang, "Gila sih, ini gue nggak akan nikah sama lu," gitu. Tapi karena tekanan keadaan ya, melindungi kehormatan keluarga dan keselamatan bangsa, ya si Ang akhirnya harus menyetujui untuk menikah dengan Kobori. Ia diminta menikahi seorang perwira penjajah coba. Sementara ia sendiri tuh masih setia sebenarnya sama Vanus, masih berharap lah Vanus ini bakal balik lagi terus menikahi dia, kemudian mereka akan berjuang bersama gitu. Vanus sendiri tuh nggak bisa berbuat banyak ya guys, karena ya balik lagi, kita punya rencana namun dunia memiliki takdirnya sendiri. Kayak kata pepatah, selang beberapa lama mereka dalam ikatan pernikahan, cinta tuh datang gitu. Iya, cinta datang karena terbiasa. Kalau kata orang Jawa itu jalaran tresno apa ya, tresno jalaran suka kulino. Sorry sorry guys, salah. Jadi Ang tuh menyadari gitu bahwa Kobori adalah orang yang berbeda. Dia tuh nggak sama kayak penjajah Jepang lainnya. Dia tuh tipe yang sebenarnya tuh emang dari awal emang udah jatuh cinta kan. Jadi emang ya dia tuh menikah Seka se bukan cuman karena keadaan, tapi ya karena emang dia tulus gitu loh. Dia emang nggak berniat menyakiti Ang, dan dengan kesabarannya, ketenangannya, dan kehormatannya kepada Ang, si Ang nih mulai goyah gitu. Meski begitu, logikanya si Ang tuh masih tetap jalan gitu kayak, "Masa iya sih gua suka sama orang yang ngejajah negara gue sendiri?" Gitu kan. Ia tetap berusaha ngebenci Kobori. Lagi dan lagi, perasaan nggak selalu tunduk pada logika sejarah gitu. Makin hari makin ke sini hatinya tuh mulai goyah gitu. Meski ia mencintai Vanus, tapi ya yang hadir tiap hari, yang nunjukin kasih sayang, yang perhatian ke dia, itu tuh Kobori gitu. Tapi dalam pandangan Ang, cinta mereka tuh ternyata nggak cukup untuk mengubah kenyataan. Karena bagaimanapun juga, lagi-lagi ya si Ang kayak masih denial gitu. Kobori itu datang membawa seragam musuh. Hubungan mereka tuh rumit. Rumit karena banyak intrik di dalam kepalanya si Ang, khususnya si cewek dan si cowok gitu ya. Si cowok kayak mau kasar nanti dia makin benci gua, dilembutin kok nih orang nggak tumbuh-tumbuh perasaannya gitu ya. Jadi ada dendam sejarah, ada pengkhianatan janji, dan ada rasa bersalah. Tapi juga ada kasih yang tumbuh diam-diam seperti senja di tepian sungai Chao Phraya. Indah tapi cepat berlalu. Ini merupakan bagian paling sunyi dari film sih. Ketika Ang Sumalin tuh denial, tapi dia tuh sadar, gimana ya, kayak mulai menyadari gitu bahwa di balik semua kebenciannya, ia tuh sebenarnya malah mulai ngerasa aman di dekat Kobori gitu. Ia tersisa oleh perasaan itu karena mencintai Kobori berarti mengkhianati janji lama, janjinya kepada Vanus, janjinya kepada diri sendiri bahwa gak mungkin gue bakal cinta sama si penjajah ini atau jiwa-jiwa nasionalis yang di dalam dirinya lah gitu. Jadi dia merasa bersalah di titik ini ya itu. Tapi kalau dia nolak Kobori, dia juga, mengingkari rasa yang diam-diam tumbuh di dadanya. Momen-momen dalam film ini tuh kayak Sungai Chao Phraya itu sendiri sih, jadi cocok banget sama judul filmnya. Sungai Chao Phraya kan kayak tenang di permukaan, tapi arusnya kuat di bawah. Kapal perang tuh mungkin berlalu gitu, berlalu lalang, tentara mungkin melintas, ke sana kemari, tapi hati dua manusia yang duduk diam di tepi sungai itu bergelora. Sungai itu nyimpen banyak hal yang tak terucap seperti cinta mereka. Ketika akhirnya Ang Sumalin menyadari, sebenarnya udah sadar ya, tapi kayak akhirnya Ang Sumalin tuh memilih untuk tidak denial gitu, bahwa ia mencintai Kobori. Seperti yang di film-film lainnya ya guys, ketika salah satu pihak mulai menyesal gitu, kayaknya gue tuh harusnya dari lama deh mulai ngerespon dia. Semuanya tuh udah terlambat gitu. Koberi akhirnya gugur dalam tugasnya dan di sini nanti ada plot twist-nya kayak, eee, campur tangan dari si Vanus ya, pejuang tadi. Nah, Kobori gugur dan setelah kehilangan itu Ang Sumalin sadar bahwa ia mencintai Kobori dengan cara yang gak bisa ia jelasin. Dan cinta yang ia tolak dari awal tadi, yang ia benci-benci banget sama Kobori tadi, justru jadi kehilangan paling perih di akhir. Film ini tuh ninggalin perasaan hampa.
Bukan karena cintanya itu ada, tapi karena cintanya tuh ada. Udah ada nih, udah sadar cinta, tapi itu nggak sempat cukup untuk diungkapkan. Judul film ini juga menarik nih, Sunset at Chao Phraya. Sunset at Chao Phraya, coba deh teman-teman highlight gitu kan, Sunset at Chao Phraya. Bukan sekedar latar tempat guys, sunset, senja. Senja itu adalah waktu transisi antara terang dan gelap, antara harapan dan akhir. Dan di film ini cinta Angsumali dan Kobori adalah senja itu sendiri. Indah, lembut, hangat, tapi sementara. Chao Phraya adalah sungai kehidupan tempat cerita ini mengalir. Sasi cinta yang nggak pernah bisa digenapkan. Mereka mungkin sempet bareng ya, sempet nikah. Tapi kan di awal-awal pernikahan tuh yang ada cuman kebencian gitu. Ketika Ang mulai melunak, tapi cuman abis itu apa? Cuman sebentar kan? Kayak senja yang cuma bisa kamu nikmati sebentar sampai akhirnya hilang. Ngomong-ngomong gini, pernah nggak sih kamu suka sama seorang, tapi kamu pikir nggak boleh gitu? Padahal hati kamu tuh udah milih duluan gitu, kayak, "Kayaknya gue suka deh sama dia, nggak boleh," gitu. Jadi kayak logika dan perasaan kamu tuh nggak sejalan gitu loh. Kalau iya, selamat, aku mau ngucapin selamat kalau kamu udah nonton Sunset versi kamu sendiri. Kadang cinta tuh emang datang di waktu yang salah, dan tak peduli seberapa kuat perasaanmu, dunia itu tetap memegang kendali. Mungkin kita adalah Ang, Venus, atau Kobori itu sendiri, ya mencintai seseorang, mungkin latar belakangnya beda, atau secara nilai tidak bisa kamu perjuangkan di dunia nyata. Film ini ngingetin bahwa cinta sejati itu tidak selalu harus berakhir bersama. Mungkin gak di dunia, mungkin di kehidupan kedua, atau mungkin di akhirat nanti, we don't know. But apa ya, lagi-lagi yang bisa kita tarik dari sini adalah perang gitu. Perang itu sebaik-baiknya perang selalu menimbulkan luka, selalu menimbulkan hal-hal yang menurut aku lebih banyak menyakitkannya daripada menguntungkannya gitu. So, gimana guys? Kalian tertarik buat nonton film ini secara lengkap? Ya, kalian bisa cari film ini di YouTube atau coba deh search-search di Google gitu ya, kayak di mana nih tempat nonton yang legal gitu. Kalau dulu sih aku nontonnya di TV ya, dan aku masih punya file film ini gitu, atau ada yang mau filenya bisa banget ya aku kirimin nanti. Ya, terima kasih sudah ikut menyelami Sunset at Chao Phraya bersama N di jam 3 sore. Film ini tuh bukan sekedar kisah cinta antar dua bangsa, tapi kisah tentang keberanian mencintai ketika dunia berkata tidak. Kadang kita lupa bahwa mencintai pun bisa menjadi bentuk perlawanan, dan merelakan bisa jadi ekspresi paling kuat dari kesetiaan. Kalau kamu pernah ragu memilih antara setia pada masa lalu atau jujur pada perasaan yang baru, kisah ini mungkin juga kisah kamu. Ya, minggu depan kita bakal masuk ke pekan kolaboratif, waktunya ngobrol bareng atau ngeliat ulang benang merah dari nada, kata, dan gambar yang kita bahas bulan ini. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa follow dan share ke temen yang juga suka cerita. Jangan lupa ninggalin jejak guys, dan kalian juga bisa request loh kita mau bahas film apa, buku apa, atau lagu apa yang jadi favorit kamu, yang pernah disaranin seseorang ke kamu, atau eh sesuatu yang memorable gitu buat kamu. Sampai jumpa minggu depan ya guys, di waktu yang sama, ruang yang sama, tetap tenang, tetap jujur, dan terus dengerin cerita. Bye-bye.